jenis ikan apa saja yang bisa disantap. Ternyata, hanya ikan berukuran besar saja yang bisa dikonsumsi. Ikan berukuran kecil pun bisa diolah menjadi hidangan nikmat. Sahabat ragam tahu ikan wader? Ikan wader adalah ikan air tawar berwarna kehitaman, bertubuh kecil dan nikmat bila dibalur dengan tepung bumbu dan digoreng kering. Rasanya tentu renyah, gurih dan sedap. Ikan wader merupakan jenis ikan-ikan kecil. Beberapa spesies ikan wader yang ada adalah wader pari, wader bintik 2, dan beberapa jenis lainnya yang biasa disebut dengan wader saja. Ikan yang sering dikonsumsi lantaran memiliki rasa yang gurih ini biasa menempati danau dan sungai, bahkan selokan yang berair jernih. Untuk menyantapnya, sahabat ragam cukup membersihkan wader dan diberi sedikit cuka atau air jeruk nipis dan garam, lalu digoreng dengan minyak panas sampai kecoklatan. Rasa wader sangat renyah dan memiliki tekstur yang lembut. Anak kecil, duri-duri halus ikan wader pun juga menjadi renyah dan aman untuk dimakan. Paduan gurih ikan wader dengan pedasnya sambal akan memberikan rasa yang nikmat di lidah. Kandungan protein yang ada di ikan wader baik untuk anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Tak hanya itu, kandungan kalsium dalam ikan wader juga baik untuk pembentukan tulang. Ada satu jenis ikan-ikan kecil yang cukup terkenal dari Danau Singkarak. Ikan ini bernama ikan bili. Namun ada juga yang menyebutnya dengan ikan gilis. Konon katanya, ikan bili ini hanya ditemukan di Danau Singkarak saja. Ikan bili ini bentuknya mirip dengan ikan teri jengki yang berukuran lebih besar. Apabila digoreng, rasanya gurih dan renyah. Biasa dimasak dengan cara digoreng dan ditumis dengan potongan cabai yang banyak, sehingga rasanya pedas menggigit. Di daerah asalnya, banyak warung yang menjual ikan bili ini untuk dimakan atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Umumnya, ikan-ikan itu segera dimasak setelah ditangkap. Jika sahabat ragam berwisata ke Danau Singkarak, sahabat ragam bisa menikmati pemandangan danau yang indah disertai suguhan nasi berlauk ikan bili. Rasa ikan ini sangat lezat. Bahkan, dengan hanya mengudapnya saja, bisa menghabiskan sepiring ikan ini karena kelezatannya. Ikan bili memang ikan endemik Danau Singkarak. Karena eksploitasi besar-besaran, ikan bili mulai susah dicari. Selain disantap saat ikan masih segar, ikan bili yang sudah diasinkan juga enak disantap. Beberapa rumah makan Padang, ikan bili sering jadi sajian istimewa yang banyak dicari penggemarnya. Mungkin sebagian besar sahabat ragam belum mengenal uceng. Uceng merupakan salah satu jenis ikan yang hidup di air tawar. Atau lebih tepatnya, berada di sungai yang alirannya tidak terlalu besar. Sahabat ragam pasti bertanya-tanya ya, seperti apa uceng itu? Jawabannya sangat mudah. Sahabat ragam pasti sudah tahu ikan lele kan? Nah, uceng itu bentuknya mirip dengan lele. Sama-sama memiliki sungut, tapi ukurannya lebih kecil dan kepalanya lebih pipih dan sempit. Ikan uceng cukup populer di kalangan warga Blitar karena sebagian menggunakan ikan itu sebagai lauk sehari-hari. Olahan ikan uceng dibuat sayur maupun digoreng. Untuk masyarakat di luar Blitar, peminatnya cukup besar. Umumnya penasaran dengan nama ikan uceng yang masih asing di telinga mereka. Jadi awalnya penasaran, tapi setelah makan, umumnya mereka ketagihan. Proses pembuatan menu ikan uceng cukup mudah. Ikan dicuci bersih, karena ukurannya kecil, maka bagian perut ikan tidak perlu dibersihkan satu persatu. Setelah bersih, ikan bisa langsung diolah, dimasak menjadi sayur ataupun digoreng. Kalau digoreng, biasanya tidak langsung kering. Sebagian digoreng setengah matang agar tetap renyah. Mungkin uceng tidak sepopuler belut, wader, atau lele yang kerap sahabat ragam jumpai di berbagai kota. Tapi uceng khas Blitar ini yang memakan ikan kali lebih dari sekedar makanan bergizi. Karena uceng hanya bisa hidup di air bening tanpa terkontaminasi limbah. Berbeda dengan ikan-ikan yang sudah kita bahas di atas tadi, yang memang aslinya berukuran kecil, baby fish nila merupakan anakan ikan nila yang sengaja dipanen untuk dijadikan olahan baby fish. Permintaan olahan baby fish lumayan besar karena cita rasanya yang lezat dan gurih membuat banyak orang menyukainya. Selain itu, kandungan gizi baby fish yang cukup baik menjadikan olahan ini jadi pilihan yang cukup disuka. Baby fish nila memiliki kandungan protein yang tinggi tetapi rendah lemak. Untuk mengolah baby fish nila, tidak perlu dibersihkan seperti ikan nila biasa yang berukuran besar. Jika sahabat ragam mau, boleh saja bagian perutnya disayat sedikit dan dikeluarkan kotorannya.
Tapi biarkan utuh juga tidak masalah. Tak begitu susah mengolah baby fish nila ini. Hanya digoreng kering pun sudah cukup nikmat untuk disantap. Baby fish nila goreng banyak diburu karena bisa langsung disantap tanpa harus kesulitan menghilangkan duri dari tubuh ikan. Kandungan protein dan kalsium yang ada di ikan ini juga cukup tinggi. Ikan ini baik dikonsumsi anak-anak hingga orang dewasa. Dan yang terakhir adalah ikan teri. Setelah mendengar nama ikan teri, pasti pikiran kita langsung terlintas teri Medan yang memang cukup populer di tanah air. Ikan berukuran sangat kecil ini memiliki cita rasa yang gurih dan nikmat. Ikan teri banyak terdapat di perairan sekitar Medan. Ikan teri kering inilah yang nantinya siap dipasarkan ke sejumlah daerah untuk dikonsumsi. Kini, teri Medan sudah bisa dijadikan oleh-oleh khas Medan. Ikan ini bisa dibuat teri kacang dengan rasa pedas dan gurih. Kandungan kalsium yang ada dalam ikan teri mampu mencegah osteoporosis atau kekeroposan tulang. Dalam 100 gram ikan teri basah, terdapat 500 mg kalsium. Kandungan kalsium ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa jenis ikan lainnya. Sementara, dalam ikan teri yang sudah dikeringkan, kandungan kalsiumnya lebih tinggi, berkisar 2.300 mg.